untuk YouTube. Untuk ini ya, untuk dokumentasi juga sekarang ya. Lebih gampang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak penguji Dari zaman purba hutan. Untuk kali ini saya akan membawakan persentase analisa beban kerja dengan metode morphomotor analisis untuk meningkatkan kerja teknisi menguji lapis 12 juga tes. Wisudanya Biasa sih Maret, tapi mungkin masih online kali Pak. katanya ini kemarin ngomong Enggak tahu lagi. Bab 1 yaitu penentuan anak keburu enggak. Ya, tapi 1.1 yang latar yang belakang tadi. masalah. PT Skopindo memiliki jumlah Kalau sampel ini yang masuk banyak Pak, dengan ini jumlah masuk. alat Yang yang nggak bisa masuk yang tadi. Iya. adanya beban kerja Enggak sih yang masuk. lebih pada teknisi, dan yang ketiga tidak optimalnya kinerja teknisi. 1.2 yaitu rumusan masalah. Poin pertama, beberapa besar persentase aktivitas produktif dan persentase aktivitas non produktif rata-rata pada teknisi yang melakukan kegiatan pengujian langsung balance. Poin kedua, beberapa besar persentase beban kerja teknisi rata-rata pengujian langsung balance. Poin ketiga, beberapa jumlah teknisi untuk pengujian produk sampel langsung balance yang optimal berdasarkan beban kerja PT Produksi itu. Selanjutnya itu 1.3 batasan masalah. Penulisan dilakukan PT Skopindo yang berlokasi di Cibitung. Penelitian dilakukan di bagian pengujian Ini divisi apa lab namanya? pencahayaan. Pak Poin kedua, Kalau saya bilang acuan pengukuran Sama, beban kalau kerja di- berdasarkan deskripsi kerja Tadi Surabaya atau apa namanya Pak? yang diberikan oleh pihak manajemen Ada khususnya waktu, pada teknisi. Pak Wan. Poin ketiga, waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan Agustus tanggal 1 2019 hingga 31 Oktober 2019. macam Pengamatan dilakukan pada pukul jam 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Poin 4, kemampuan dan keterampilan teknisi dianggap sama. Selanjutnya yaitu klausul 1 poin 4, yaitu tujuan penelitian. Poin pertama yaitu mengetahui persentase aktivitas produktif dan persentase aktivitas non produktif rata-rata pada teknisi pengujian sampel lampu sobanas. Poin kedua yaitu mengetahui beban kerja teknisi dalam pengujian sampel lampu sobanas. Poin ketiga, mengetahui jumlah teknisi atau analis yang optimal berdasarkan dengan beban kerja di PT Skopindo Cibitung. Selanjutnya itu 1.5, manfaat penelitian. Untuk meningkatkan kerja teknisi dalam bekerja sesuai dengan beban kerja yang seimbang, sehingga teknisi dapat memperoleh kepuasan dalam bekerja. Poin yang kedua, yaitu perusahaan akan dapat pelanggan yang banyak. Poin ketiga, teknisi akan mendapatkan penilaian baik oleh pihak manajer. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. adik saya di Bab duanya landasan teori mengenai beban kerja. Beban kerja merupakan salah satu unsur Istri saya juga sudah Pak divaksinasi. kerja untuk iya penyelesaian beban kerja yang Kalau saya, lebih istri selain saya malah unsur istri saya beban perawat. dan poin kedua yaitu pengukuran beban kerja. Karena perawat jadi. Nah, ini lanjutannya berdua landasan teori dengan metode workload analysis, yaitu analisa beban kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlahkan semua beban kerja selanjutnya membagi kapasitas, yaitu rumusnya beban kerja persentase produktif dikali performance rating dikalikan dengan total menit pengamatan dikali allowance-nya plus 1 dibagi total menit pengamatan. saya kan pindah akhir Desember saya pindah rumah. Untuk metode selanjutnya yaitu metode BAS. BAS itu Behavior Anchored Rating Scale, yaitu merupakan teknik penilaian Makin jauh kerja atau makin dekat? evaluator Makin dekat ya? menilai pegawai berdasarkan Makin beberapa dekat, jenis iya. perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kerja. Tapi Membuat sebenarnya skala ancamannya penilaian apa ya? dengan rating angka. masuk jadi Nah, Kabupaten ini Bogor. berikut contohnya tabel Kalau dulu kan rumusan Bogor juga. penilaian kerja. Iya Kabupaten Poin Bogor. 1, penilaian 1 sampai 5 merupakan penilaian yang terkecil, Oh, iya. minimal, dan terbesar antara Sekarang ada ganjil genap segala kan Pak? Itu Bogor. Oh bukan ya kan? Selanjutnya, nah, ada beberapa model lampu swabalas. Yang pertama yaitu lampu swabalas batu
Iya, Bang, iya. 3U, 4U, dan yang terakhir Tapi cuma spiral. kota Bogor. Dan berbagai Singkat, macam Pak. merek Iya. lampu juga, Pak. Ada lampu Philips, Nanox, terus dan sebagainya. Jadi yang saya ambil ini yang terbaik, Philips. Nah, ini contoh untuk pengujian lampu swabalas, Pak. Ini alat sperofotometri yang saya gunakan. Nah, ini untuk diagram alirnya, Pak. Yang pertama kita melakukan studi pustaka, menyiapkan studi lapangan juga, lalu identifikasi masalah, selanjutnya tujuan penelitian, selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan bagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari jumlah karyawan, penentuan rekan kerja, jam kerja yang dibutuhkan, dan terakhir penentuan aktivitas teknisi produktif dan non produktif. Untuk data sekunder terdiri dari 2 poin, yaitu visi dan misi IPT Skopindo. Poin yang kedua yaitu standar SOP pengujian SNC swabalasnya. Lalu data primer selanjutnya akan diuji dengan seragaman data. Selanjutnya akan diuji dengan uji kecukupan data. Untuk data sekunder dan data primer, untuk data sekundernya memiliki penentuan performa rating dan allowance-nya. Selanjutnya itu melakukan perhitungan beban kerja teknisi. Lalu akan diberikan judul yaitu analis beban kerja teknisi pengujian lampu swabalas untuk meningkatkan produktivitas kerja di PT Skopindo itu. Setelah melakukan penelitian akan dibuat kesimpulan dan saran. Analisis dan pembahasan. Jam kerja karyawan di PT Skopindo itu. Ini untuk bagian yang non shiftnya terdiri dari kepala lab, manajer lab, dan staff. Jam masuknya jam 8 sampai jam 5 sore untuk normalnya. Nah, untuk teknisi terdiri dari 2 shift, Pak. Yang shift 1 jam 7 sampai jam 4, shift 2 jam 3 sampai tengah malam. Untuk kegiatan pengujian waktu teknisi shift 1, pengamatan berdasarkan interval waktu pengujian efisiensi terdiri dari 30 satuan waktu. Waktu pengujian efisiensi swabalas PT Skopindo diistirahatkan selama 1 jam, kira-kira 1 jam 20 menit pada pukul 12.04 sampai 13.20 menit, dan menerapkan 5S selama 16 menit sebelum pulang. Ini untuk sampling pendahuluan teknisi satunya. Saya melakukan penelitian selama 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Di sini dari beberapa elemen aktivitas produktif dan non produktif. Untuk elemen produktifnya yaitu yang pertama mempersiapkan sampel lampu, kedua pengujian penuaan selama 100 jam, yang ketiga pengukuran kalibrasi alat sperofotometrik, yang keempat pengujian efisiensi lampu pada alat sperofotometrik, yang kelima penginputan data foto produk. Dan untuk kegiatan non produktif ya, mondar mandir dan bercakap-cakap. Nah, di sini terdiri dari penilaian produktivitas teknisi oleh manajemen di PT Skopindo. Grafiknya, tingkat produktif dikaitkan dengan frekuensi pengamatan pendahuluan teknisi 1 selama 7 hari. Ini teknisi 2-nya, Pak. Ini tabel dari rata-rata beban kerja teknisi pertama, yaitu perbandingan antara persentase produktif, performa rating, allowance, beban kerja. Itu rata-rata semua dari beban kerja antara teknisi 1 dan teknisi 2, yaitu 114,9. Ini rumus
beban kerja selisih beban kerja tersebut. Beban kerja rata-rata dikurang beban kerja normal. Hasilnya 14,9. Nanti jumlah waktu lebihnya juga diperhitungkan lah. Total semua waktu lebihnya itu 30,41 jam. Yang akan dilemburkan sebanyak 2 teknisi pada hari Sabtu dan Minggu dengan sistem kerja 2 shift dalam 1 bulan. Nah, ini tabel perhitungan upah lemburnya Pak. Untuk weekend terutama Sabtu Minggu, jadi dikalikan 2. Dari tabel di atas, maka teknisi 1 lembur dalam hari Sabtu dan Minggu memperoleh pendapatan kira-kira 1 juta, dan teknisi 2 dengan jumlah yang sama. Dalam 2 shift, perusahaan akan mengeluarkan sebanyak 2 juta untuk anggaran lembur Sabtu dan Minggu. Untuk kesimpulannya, persentase proporsi produktif antara rata-rata dari jumlah teknisi yang ada dalam melakukan kegiatan personal maintenance yaitu sebesar 87,8%, sedangkan persentase proporsi aktivitas non produktif sebesar 12,32%. Poin yang kedua yaitu hasil pengukuran beban kerja diperoleh rata-rata beban kerja teknisi pengujian non personal sebesar 114,69%. Beban kerja tersebut diperoleh dengan perkalian persentase produktif, performance rating, dan allowance. Poin ketiga yaitu hasil analisis jumlah teknisi yang optimal sebanyak 2 orang dengan beban kerja rata-rata 114,69%. Kelebihan dari besaran beban kerja tersebut dapat diberikan berupa overtime atau lembur sebesar 30,41 jam yang akan dilaksanakan lembur pada hari Sabtu dan Minggu dengan sistem kerja 2 shift dalam 1 bulan. Nah, ini untuk saran terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan kepuasan dalam bekerja. Poin yang kedua, penelitian ini dibatasi oleh waktu, biaya, tenaga. Poin yang ketiga, dengan adanya sistem shift 1, shift 2, dan jam kerja overtime, maka teknisi wajib mengontrol waktu sebaik mungkin guna untuk menyelesaikan pengujian tepat waktu. Poin yang keempat, maka tidak perlu lagi adanya penambahan alat uji spare fotometrik. Lalu tidak perlu adanya penambahan lagi alat untuk penuaan lampu, dan tidak perlu adanya lagi penambahan karyawan guna untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang besar untuk perusahaan. Sekian dan